Oke, kita mau coba bahas sesuatu yang dalam banget nih. Sebuah cara pandang yang agak beda soal Tuhan, keberadaan, dan alam semesta. Ini bukan soal benar atau salah ya. Anggap aja ini sebuah perenungan. Gimana kalau jawaban dari pertanyaan terbesar kita ternyata ada di deket banget? Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah kepikiran nggak, jangan-jangan selama ini kita nyari Tuhan itu kejauhan? Kita selalu melihat ke atas, ke langit, ke tempat yang abstrak, padahal mungkin ya, mungkin banget, misteri terbesarnya justru ada di sini, di sekitar kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih kita samain frekuensi dulu. Apa yang mau kita bedah ini bukan doktrin, bukan kebenaran mutlak yang harus dipercaya. Anggap aja ini kayak ajakan buat merenung bareng, buat lihat dari kacamata yang mungkin sedikit baru dan lebih luas. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba kita bongkar dulu yuk, pemahaman kita yang paling umum. Biasanya kita nyari Tuhan itu di mana sih? Ya kan? Seringnya tuh kita kebayang Tuhan itu ada di atas sana, sesosok figur yang terpisah, yang agung, yang ada di suatu tempat yang jauh, di luar jangkauan kita. Nah, perspektif kali ini mau sedikit menantang ide itu. Nah, ini dia nih intinya. 5 poin ini adalah semacam peta yang bakal nuntun kita dalam penjelajahan ini. Coba kita resapi bareng-barang. Allah itu namanya, Tuhan itu nyawanya, alam semesta itu badannya. Ini kerangka yang indah banget buat kita bedah satu persatu. Sekarang kita masuk bagian 2. Kita bakal fokus ke dua konsep awal. Apa sih bedanya Allah sebagai sebuah nama dan Tuhan sebagai sumber kehidupan atau nyawa itu sendiri? Waktu kita dengar kata Allah, apa sih yang langsung muncul di kepala kita? Sosok, zat, cahaya? Nah, perenungan ini ngajak kita mikir, gimana kalau Allah itu bukan sesuatunya, tapi sekedar nama. Sebuah label untuk sebuah keberadaan yang saking luasnya sampai nggak bisa kita bayangin atau bentukin. Analogi angin ini ngejelasinnya enak banget. Kita kan ngomong angin, tapi kita nggak pernah lihat wujud angin itu kayak apa kan? Yang kita rasain ya efeknya, hembusannya, gerakannya. Nah, mungkin Allah itu kayak gitu. Itu namanya. Hakikatnya, esensinya, ya kehadiran tak terlihat yang menggerakkan segalanya. Sekarang coba kita bayangin soal nyawa. Tubuh kita ini lengkap banget kan organ-organnya? Tapi tanpa nyawa, ya cuma jadi materi aja, diam. Jadi, nyawa itu yang bikin hidup. Pertanyaannya, kalau kita perbesar skalanya, apa nyawanya alam semesta ini? Nah, disinilah konsepnya mulai nyambung. Tuhan di sini bisa kita pahami bukan sebagai penguasa di atas singgasana, tapi sebagai nyawa universal itu tadi. Nyawa kosmik yang sama yang ngasih kehidupan kesal terkecil di tubuh kita sampai ke pergerakan galaksi yang maha luas. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian ini mungkin yang paling dalam ya, dan bisa jadi paling bikin kita mikir ulang. Ini soal hubungan antara alam semesta dengan yang ilahi. Ini pertanyaannya nusuk banget sih. Kalau Tuhan itu katanya tak terbatas, nggak ada batasnya. Kenapa kita masih nanya di mana Tuhan? Sesuatu yang nggak terbatas kan nggak butuh tempat, ya kan? Nah ini yang ngebuka pikiran kita. Jangan-jangan alam semesta ini bukan wadah buat Tuhan, tapi justru ekspresinya. Analogi mimpi ini keren banget. Coba bayangin, waktu kita mimpi, pikiran kita kan yang nyiptain seluruh dunianya. Orang-orangnya, kejadiannya. Mungkin alam semesta ini juga gitu. Sebuah ruang mimpi di mana kesadaran agung memunculkan segala bentuk dan pengalaman tanpa dia sendiri terkurung di dalamnya. Jadi alur logikanya tuh gini, simple aja. 1. Nyawa itu yang bikin badan jadi hidup. Tanpa nyawa, badannya cuma daging sama tulang. 2. Tuhan adalah sumber nyawa dari segala yang ada. 3. Kalau gitu, alam semesta yang kita lihat bergerak, hidup, berkembang ini bisa kita pandang sebagai badannya. Badan kosmik yang dihidupkan sama nyawa universal itu. Nah, sekarang gimana cara ngehubungin ide spiritual yang dalam ini sama sains? Jawabannya ada di energi. Sains modern, terutama fisika, itu udah ngasih tahu kita hal yang luar biasa. Semua benda yang kita kira padat, kayak meja atau bahkan tubuh kita sendiri, kalau di zoom sampai level terkecil, itu ternyata cuma energi yang bergetar. Semuanya. Pikiran kita, cahaya, suara, itu semua cuma bentuk-bentuk energi yang terus berubah. Dan disinilah sains dan spiritualitas kayak jabat tangan. Sains bilang kalau alam semesta itu intinya energi, dan kesadaran kita bisa mempengaruhi realitas. Di sisi lain, spiritualitas dari dulu udah ngajarin kalau ada satu sumber tak terlihat yang jadi dasar dan penghubung semua ciptaan. Nyambung banget kan?
Jadi, dari sudut pandang ini, energi itu ya kekuatan ilahi yang lagi bekerja. Dia itu mesinnya, gayanya yang nggak kelihatan, tapi terus-menerus menciptakan, menggerakkan, dan ngejaga alam semesta ini tetap ada. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita. Yuk kita tarik benang merahnya jadi satu kesimpulan utuh. Sebuah kesadaran yang mungkin baru buat kita. Pertama, Allah bukanlah sebuah sosok, melainkan keberadaan itu sendiri, ruang yang memungkinkan segala sesuatu untuk ada. Kedua, Tuhan adalah prinsip universal yang tak terlihat. Nyawa yang menghidupkan setiap atom di alam semesta. Ketiga, ini yang paling mengubah cara pandang. Kita tidak hidup di alam semesta yang mati, kita hidup di dalam entitas kosmik yang hidup. Dan terakhir, semua ini disatukan dan digerakkan oleh energi, kekuatan yang bekerja di balik layar realitas. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tapi dengan perspektif yang baru. Kalau keberadaan adalah manifestasinya, kalau kehidupan adalah nafasnya, dan kalau kita adalah bagian dari semua itu, maka mungkin pencarian itu nggak lagi mengarah keluar, tapi ke dalam. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.